Karena sebuah pertempuran, sang dewa yang bernama Sung Minglang tanpa sengaja jatuh ke dalam sebuah pusaran kehampaan dan kemudian tiba di dunia lain. Kini dia menjadi manusia biasa, kehilangan kekuatan god mortal dan kultivasi pedangnya, menjalani kehidupan sebagai pengemis dan mencoba profesi baru sebagai seorang dragon tamer. Oke, ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Pada awal cerita, pada saat Minglang belajar transformasi naga di perpustakaan, dia tanpa sengaja bertemu dengan Nalingsa. Tapi Minglang mengira itu adalah Yunxi, karena wajah mereka berdua sangatlah mirip. Hei Yunxi, apa kau datang untuk menjengukku? Aku datang untuk membunuhmu. Apa? Apa kau ingin membunuhku karena aku merupakan aib bagi reputasimu? Lalu kamu kenapa tidak melakukannya sebelumnya? Aku adik perempuan dari Li Yunxi. Jadi kamu Nalingsa. Benar, kamu adalah pengemis kecil yang menghancurkan posisi Raja Wanita Li Yunxi. Terima kasih, berkatmu aku harus memakai penutup wajah saat berpergian, karena kami berdua kembar. Katakan, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Minglang pun mulai menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Kemudian setelah mendengar keterangan dari Minglang, Nalingsa pun pergi meninggalkan Minglang. Sedangkan di sisi lain di istana keluarga Li, nampaknya seluruh anggota keluarga Li sedang berkumpul. Hal itu karena kepala keluarga Li yaitu Li Ying hari ini akan mengumumkan sebuah pernikahan yang akan disampaikan oleh Nona Kongtong. Kami memutuskan untuk menikahkan Li Yunxi dengan keluarga Ling di kota Lingxiu. Mendengar hal itu, Luo Xiao yang sangat menyukai Li Yunxi tidak terima dengan keputusan itu. Tapi Li Ying kemudian berkata, "Diam Luo Xiao, duduk." Luo Xiao pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi salah satu jenderal kemudian berdiri dan berkata, "Tetapi Nona Li Yunxi pernah menyerang kota Lingxiu dan membunuh beberapa pasukan mereka. Para prajurit dan warga sipil sangat membenci Nona Li Yunxi. Bagaimana mungkin mereka mau menikah? Itu hanya pernikahan biasa. Li Yunxi akan hanya menjadi selir." Apa? Apa itu bisa disebut dengan pernikahan? Cukup, ini sudah diputuskan. Siapapun yang keberatan tidak akan dimaafkan. Terima saja. Li Ying dan Nona Kongtong pun langsung pergi meninggalkan tempat. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Minglang yang sedang melakukan perjalanan ke kota Ronggu bersama Guru Duanlan dan Guru Kaibi dan juga para murid dari Akademi Li Xuan untuk menyelesaikan misi permintaan pemanggilan hujan. Dan setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, kini sampailah mereka di kota Ronggu. Dan ternyata di sana penguasa kota Ronggu yaitu Zheng Yu sudah siap menyambut kedatangan mereka. Tapi pada saat mereka bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan hujan dengan teknik Azura Dragon, penguasa kota Ronggu Zheng Yu melarangnya. Karena sebentar lagi malam akan tiba dan suhu akan menurun tajam. Hal itu dapat membuat hujan yang turun akan menjadi embun beku, sehingga akan merusak tanaman dan membebukan rumput. Akhirnya setelah mendengar hal itu, mereka pun setuju untuk melakukan ritual pemanggilan hujannya besok. Tapi pada saat malam hari, saat Minglang berada di genteng, Minglang melihat pertempuran yang terjadi di perbatasan kota Ronggu. Perang itu sudah terjadi beberapa hari, dan lawan mereka adalah Wutu. Tentu saja di sana pasti ada Luo Xiao dan naganya. Tapi pada saat Minglang memikirkan tentang Luo Xiao, tiba-tiba Guru Duanlan datang. Guru Duanlan merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan kekeringan yang terjadi di kota Ronggu ini. Maka Guru Duanlan memerintahkan Minglang untuk menyelidikinya, memeriksa aliran sungai yang ada di kota saat fajar tiba, menyelidiki apa penyebab sungainya bisa mengering. Singkat cerita, pada keesokan paginya Minglang pun pergi untuk menyelidiki mengapa sungainya kering. Dan ternyata sumber aliran sungainya terbendung. Melihat hal itu, Minglang pun segera kembali dan hendak melaporkan ke Guru Duanlan dan Guru Kaibi. Tapi pada saat Minglang baru masuk di kediaman Zheng Yu menghentikannya. Ku dengar bahwa saudara Zhu pergi ke hulu lembah.
Apa saudara Su melihat bendungannya? Ya, aku melihatnya. Zheng Yu pun mulai menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Dan di saat bersamaan hujan mulai turun karena sihir pemanggilan hujannya telah berhasil. Zheng Yu mulai menjelaskan bahwa yang membendung sungai adalah dirinya. Hal itu karena beberapa hari yang lalu tentara garis depan telah melaporkan bahwa mereka telah kewalahan dan mungkin tidak akan bisa menghentikan serangan dari Wutu. Jadi Zheng Yu membuat bendungan itu sebagai alternatif pertahanan terakhir untuk menghambat Wutu masuk dan menginvasi kota Ronggu. Jadi garis depan sudah... Betul sekali saudara Su. Tolong beritahu kedua guru untuk membawa murid dan pergi dengan cepat. Minglang pun langsung pergi untuk menyampaikan berita ini kepada kedua guru. Tapi pada saat di perjalanan Minglang berpikir, jika garis depan kewalahan menghadapi Wutu, mengapa laporannya tidak sampai ke kota Zulong? Seharusnya jika laporan pertempurannya sampai di kota Zulong akan mengirimkan bantuan tentara, bukan mengirimkan guru dan murid akademi untuk memanggil hujan. Dan benar, saat Minglang sampai dan menyampaikan informasinya kepada kedua guru, pasukan Wutu sudah hendak masuk benteng kota Ronggu. Tapi di saat bersamaan dengan itu bendungannya mulai jebol karena tidak kuat lagi menampung air hujan. Pasukan dari Wutu pun disapu bersih dengan air bah itu. Melihat hal itu, sekarang mereka mengetahui bahwa Zheng Yu tidak berbohong. Mereka pun segera kembali untuk melaporkan situasi ini ke kota Zulong. Tapi di tengah-tengah perjalanan kembali, Minglang dan dua guru dihadang oleh Luo Xiao. Luo Xiao, sebagai pemimpin benteng, kenapa kau tidak melaporkan situasi yang sebenarnya? Kenapa kau malah menyerang kami? Aku telah menjadi ternak dan kuda dari keluarga Li selama ini, tetapi mereka telah menyerahkan wanita yang paling aku cintai kepada orang lain. Ternyata Luo Xiao membelot dari keluarga Li karena dia sakit hati atas rencana pernikahan yang diputuskan keluarga Li tempo hari. Matilah kau pengkhianat! Guru Kaibi dan guru Duanlan pun menyerang Luo secara bersamaan. Tapi kedua naga dari para guru dapat dikalahkan dengan mudah oleh Golden Fire Dragon milik Luo Xiao. Guru, kami tidak peduli masalahmu dengan keluarga Li, tetapi jika kau membunuh guru dan murid dari Akademi Li Xuan, kau tidak akan pernah lolos. Hah? Ketika kalian semua mati, tidak akan ada yang tahu tentang hal itu. Golden Fire Dragon pun langsung menyemburkan apinya untuk membakar Minglang dan dua guru. Tetapi di saat bersamaan Xiao Beiki keluar dan melindungi mereka, dan kemudian terbang ke arah Luo Xiao. Apa kau pikir aku tidak memiliki pertahanan? Luo Xiao pun mengaktifkan armornya, dan ternyata serangan dari Xiao Beiki mampu mengenai Luo Xiao. Zhu Minglang. Luo Xiao menjadi sangat marah dan akhirnya mengeluarkan beberapa naganya. Sehingga guru Kaibi terluka sangat parah karena terkena serangan dari salah satu naga Luo Xiao. Situasinya pun menjadi semakin sulit. Guru Kaibi pun mencoba menahan naga Luo Xiao dan meminta Minglang membawa guru Duanlan pergi dari situ. Tetapi Luo Xiao tidak membiarkan hal itu. Luo Xiao dengan Golden Fire Dragon-nya langsung menyerang Xiao Beiki. Tapi serangan itu ditahan oleh Qianlin, naga dari guru Duanlan. Sehingga guru Duanlan dan naganya kini semakin terluka sangat parah. Dan Qianlin jatuh ke sungai. Tapi karena hal itu Minglang berhasil kabur, membawa guru Duanlan kembali ke Akademi Li Xuan untuk diobati. Tapi di saat bersamaan dengan hal itu, seorang pria bernama Hong Hao datang dan mengatakan bahwa naga buaya milik Minglang dikepung oleh sekelompok monster di bawah air terjun. Mendengar hal itu, Minglang pun bergegas pergi ke sana. Dan ternyata benar. Di sana Xiao Hefeng sedang bertarung dengan para monster untuk melindungi Qianlin, naga dari guru Duanlan yang tadi jatuh di sungai, hanyut sampai ke tempat ini. Dan karena dia sedang terluka,
Jadi banyak monster penghuni sungai yang mengincarnya. Baiki, bunuh mereka. Semua monster pun dapat dikalahkan Xiaobeki dengan sihir esnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil selamat. Qianlin pun sekarang juga sedang diobati. Sedangkan Minglang langsung pergi menuju kota Zulong untuk melaporkan situasi yang sedang terjadi. Tapi pada saat dia hendak mendarat, dia dicegat oleh tentara kota Lingzhou yang hendak menuju kota Zulong. Aku murid dari Akademi Lisuan. Tujuanku pergi ke kota Zulong untuk membeli beberapa makanan untuk nagaku. Baiklah, pergi sana. Minglang pun pura-pura pergi dan diam-diam menguping pembicaraan mereka. Dan ternyata mereka sengaja mencegat semua Dragon Tamer karena mereka takut kalau itu adalah Dragon Tamer yang datang dari medan perang dengan membawa laporan perang. Maka hal itu akan membuat rencana mereka menjadi hancur. Ternyata orang-orang ini ada kaitannya. Mengapa informasi medan perang tidak sampai ke kota Zulong? Kemudian 2 hari berlalu. Kita diperlihatkan kediaman keluarga Li. Di sana nampak utusan dari kota Lingzhou yaitu Tuan Yang baru datang di kediaman Li. Pada awalnya Tuan Yang disambut baik oleh Li Ying. Tetapi tiba-tiba Tuan Yang mempermasalahkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Tuan Yang meminta kepada Li Ying untuk menyerahkan 4 kota di bagian barat sebagai perjanjian perdamaiannya. Apa maksudmu tentang menyerahkan 4 kota di bagian barat? Satu-satunya syarat yang telah kita sepakati adalah Li Yunxi yang akan menikah dan menjadi selir di keluarga Ling. Oh iya, aku lupa mengatakannya. Benteng Dongsu berhasil dihancurkan oleh Wutu. Apa kau tidak takut kota ini akan ikut dijarah? Apa? Benteng Dongsu runtuh? Kupikir utusan kota Lingzhou tidak bermaksud datang untuk menegosiasikan perdamaian. Li Pinghai mundurlah. Yunxi dan Minglang pun datang tepat waktu. Tuan Yang, aku punya hadiah untukmu. Ini utusan Yang. Kamu telah memanfaatkan perselisihan untuk mengalihkan perhatian kami dan diam-diam mengirim seseorang untuk menyelinap ke wilayah kami. Tapi sangat disayangkan, kami sudah mengetahuinya. Kami telah menyergap semua pasukanmu saat hendak melewati perbatasan. Mendengar hal itu, Tuan Yang pun menyerah dan menulis surat perdamaian. Dengan syarat nyawa anaknya akan diampuni, dan dia tidak akan dibunuh. Dan kemudian setelah itu Minglang pun juga menjelaskan kepada Li Ying bahwa Luo Xiao telah berkhianat dan menjelaskan tentang situasi sebenarnya di kota Ronghu. Mendengar hal itu, Li Ying pun mengembalikan posisi dan kedudukan dari Yunxi dan meminta Yunxi untuk menangani pasukan Wutu di kota Ronghu. Karena setelah air bah dari bendungan surut, pasti kini pasukan Wutu sudah mulai menyerang lagi. Minglang terima kasih. Li Yunxi pun berangkat ke medan perang dengan penuh kebanggaan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Minglang kini telah menjadi Dragon Master dengan 3 naganya, yaitu Xiaobeki, Xiao Hefeng, dan Xiao Qingzu. Hubungan Minglang dan Yunxi pun juga semakin dekat. Tetapi di suatu malam, tiba-tiba meteor mulai berjatuhan. Pulau misterius mulai turun ke bumi. Tapi di saat bersamaan dengan itu di kediaman keluarga Nan, semua klan telah berkumpul termasuk Li Ying dan adik perempuan Li Yunxi yaitu Nan Lingxia. Mereka semua berkumpul untuk membahas tentang kudeta yang akan dilakukan kepada Li Yunxi. Karena setelah Li Yunxi kembali berkuasa selama beberapa bulan ini, kekuasaannya semakin kuat. Hal itu membuat semua klan takut jika Li Yunxi akan memonopoli dan menguasai semua klan. Jadi mereka membuat perjanjian perang salib dengan isi bahwa Yunxi adalah seorang penyihir yang telah membuat marah dewa, sehingga dewa menjatuhkan batu-batu meteornya. Kemudian setelah mereka semua telah menandatangani itu, Li Ying juga mengatakan bahwa dialah orang yang telah menjebak Yunxi di kota Yong. Tetapi Li Yunxi penuh dengan keberuntungan, dia berhasil kembali. Jadi kali ini Li Ying meminta untuk lebih hati-hati mengurus Li Yunxi agar tidak gagal lagi. Mendengar hal itu, Nan Lingxia pun menjadi marah. Hah,
kalian semua benar-benar. Hanya untuk mengincar wanita berbakat, kalian mengorbankan begitu banyak nyawa. Nanlingsa pun langsung membunuh semua kepala klan yang ada di situ. Ternyata Nanlingsa hanya berpura-pura berselisih dengan Yunshi. Hal itu agar dia dapat mengetahui apa dan siapa yang telah menjebak kakaknya Yunshi di kota Yong. Sedangkan di sisi lain, kelompok berbaju kuning dengan lambang naga yang dipimpin oleh Luo Xiao mulai bergerak menuju kediaman Yunshi. Mereka tahu bahwa sedang ada kudeta untuk menjatuhkan Yunshi. Jadi di kediaman Yunshi tidak ada prajurit yang berjaga, sehingga mereka mengambil kesempatan itu untuk membunuh Yunshi. Tapi Minglang yang sudah mengetahui hal itu langsung mencegatnya di jembatan. Pertarungan antara mereka pun dimulai. Aku datang. Liquid Purgatory Fire. Xiao Baiki pun langsung menahan serangan api itu dengan sihir esnya, dan kemudian berbalik menyerang Golden Fire Dragon. Tapi Golden Fire Dragon juga berbalik menyerang dengan menghantam Baiki dengan cakarnya, sehingga Xiao Baiki terhempas jatuh. Saat terjatuh ke danau, Baiki memanfaatkan air yang ada di danau untuk menyerang Golden Fire Dragon dan kemudian membekukannya. Tetapi melihat hal itu, teman-teman Luo Xiao tidak tinggal diam. Mereka juga ikut menyerang dengan mengeluarkan naga-naganya. Xiao Hefeng, keluarlah. Hahaha, pergilah ke neraka. Xiao Qingsu, keluarlah. Bagus, semuanya baik-baik saja. Purgatory Tyrannical Dragon Fire. Storm Phantom Fighter. Tidak. Golden Fire Dragon milik Luo Xiao pun tumbang, dan Luo Xiao sendiri terluka parah. Aku masih belum boleh mati. Yunshi adalah milikku. Jangan menyebut namanya. Tetapi setelah mengalahkan Luo Xiao, Minglang terdesak menghadapi kelima rekan Luo dan naganya. Rasakan ini. Hah? Bukankah itu sang tinju ganas Zhan An? Adik kecil, kita bertemu lagi. Bukankah itu paman yang mengantar Li Shaoying pergi ke Akademi Li Xuan? Singkat cerita, setelah mendapatkan bantuan dari paman Zhan An, Minglang pun memenangkan pertempuran ini. Dan keesokan paginya saat Minglang berada di kediamannya, tiba-tiba Nanlingsa datang dan mengajak Minglang untuk ikut bersamanya pergi ke aula utama Kekaisaran Keluarga Li. Dan setelah sampai di sana, ternyata posisi dari Li Ying telah digantikan oleh nenek keluarga Li yang seharusnya sudah pensiun. Di sana juga ada guru Duan Lan dan ayahnya Duan Chengqing yang juga merupakan dekan dari Akademi Dragon Tamer. Di sisi nenek pengganti Li Ying juga ada sang tinju besi Zhan An. Mereka berkumpul karena sedang membahas tentang benua misterius yang turun dari langit kemarin. Ratusan dari Dragon Tamer dan ratusan Divine Ordinary di atas dan di bawah istana telah dikalahkan. Kota-kota di bagian barat juga mulai dikuasai, dan yang melakukannya adalah satu orang dari benua misterius itu dengan naga ungunya. Kemudian pada saat mereka sedang membahas tentang hal itu, tiba-tiba dari luar ada yang berteriak, "Siapa yang bertanggung jawab atas kota ini?" Oke, sampai di sini dulu untuk part 2-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di next video. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.